Jumat 28 September 2018. Saat azan maghrib mau dikumandangkan. Merupakan hari yang sangat mengerikan bagi kota Palu. Gempa dengan 7,4 skala Richter mengguncang wilayah tersebut. Itu rumah dari bawah ini seperti di remote sedikit-sedikit begini. Bajanya begini. Seperti di remote itu. Saya lihat rumah itu, rumah-rumah sejajarnya rumahku itu rubuh semua ke bawah. Pas satu langkah saya mau keluar masjid langsung gempa. Itu tanah ke dalam semua jadi saya dari pinggir. Sirene kan tidak kedengaran dari sini, tapi dengar katanya orang mengatakan tidak nyala, kemungkinan besar iya tidak menyala. Pada saat saya mengumandangkan azan, terjadi goncangan yang sangat dahsyat yang diikuti oleh gelombang tsunami. Pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, tanah yang mereka injak tiba-tiba berguncang kuat. Jalan-jalan terbelah seperti ombak dan bangunan-bangunan ambruk. Gempa dahsyat itu disusul dengan tsunami dan likuifaksi. Ribuan orang pun nyawanya melayang. Tak sedikit orang yang berstatus hilang dan tak tentu nasibnya hingga kini. Gempa yang diperkirakan disebabkan oleh aktivitas sesar aktif pada zona sesar Palu Koro yang berarah barat Laut Tenggara. Sedangkan kawasan daratan sekitar pusat gempa 7,4 skala Richter. Seperti Kabupaten Donggala, disusun oleh batu-batuan berumur pratersier, tersier, dan kuarter. Batuan ini sebagian telah mengalami pelapukan. Area tempat terjadinya gempa tersebut merupakan area padat penduduk, sehingga menimbulkan konsekuensi yang parah. Penjelasan pihak BMKG tentang hal ini diawali dengan gempa berkekuatan 6,0 magnitudo. Di hari yang sama, pada jam 3 sore dan kemudian disusul dengan 16 kali gempa susulan. Pengamatan kami untuk gempa susulan hingga tanggal ini, itu sudah terjadi 1.300-an gempa susulan. Tapi, kekuatannya macam-macam. Dari yang kecil sekali hingga ke sedang. Nah, dari 1.300-an yang kami prediksi itu bisa teranalisa dan terlokalisasi dengan baik itu 700-an gempa susulan. Sementara argumentasi dari pihak arkeolog menjelaskan bahwa bencana alam yang terjadi sebenarnya sudah terjadi pada masa lampau. Tercatat pada tahun 1800. Tercatat mulai dari tahun 1800 sampai dengan tahun 2018 itu sudah terjadi gempa bumi yang disusul dengan tsunami sebanyak 18 kali. Yang 2018 ini itu kasus agak khusus karena adanya likuifaksi di Kota Palu, dan menurut banyak ahli, khususnya para ahli geologi, seharusnya tidak terjadi tsunami. Dalam kepercayaan adat suku Kaili dan suku Kulawi, gempa bumi itu juga terjadi. Itu karena disebabkan oleh ulah manusia yang tidak baik di muka bumi. Dalam arti kasarnya sudah banyak membuat dosa. Itu sejak ribuan tahun lalu sudah filosofi hidup orang Kaili seperti begitu. Ketika terjadi goyangan yang sangat dahsyat, masjid itu roboh dipukul oleh tsunami. Jadi posisi saya pada saat itu, saya di dekat situ, di sudut. Itu kaki masjid yang kita lihat yang terbaring. Masjid roboh ke bawah, air laut masuk. Saya berada di sudut masjid tersebut. Ketika gelombang air laut yang pertama yang berputar, imam masjid terapung, beliau lari. Ketika beliau sampai di darat, beliau mengamalkan Allahu Akbar, kata beliau. Dengan kekuatan Allahu Akbar, beliau itu seperti terbang. Ketika beliau sampai di darat, kami para jamaah yang ada di masjid
Semuanya ingin mengikuti imam tersebut karena panik ingin menyelamatkan diri. Karena masih ada gelombang air laut yang kedua yang lebih besar dari yang pertama. Ketika kami saling memegang tangan, mereka jamaat dan paman saya bernama Pak Asim, mereka melepaskan tangan saya. Mereka lari, jembatan itu dia patah ke atas, bentuknya bentuk A. Mereka lari dan mereka memanjat jembatan tersebut. Pada saat mereka memanjat, mereka diambil gelombang tsunami air laut. Maka mereka pergilah semua, dibawa oleh air laut. Posisi saya pada saat itu depan situ, air laut itu sudah banyak. Saya hanya bisa menenangkan diri. Dan saya melihat gelombang air yang makin besar dan makin tinggi lagi dari yang pertama itu. Di situ saya berdoa. Saya tidak panik. Saya bilang, ya Allah, jika memang ya Allah, hari ini pemisah diri saya dengan dunia dalam keadaan seperti ini, saya minta dosa-dosa saya digugurkan. Saya serahkan diriku ya Allah. Saya ikhlas, ambil saya. Ketika saya memandang ke depan sana, air akan mulai dekat. Saya membaca ayatul kursi. Ketika ayat kursi selesai, saya baca, air itu semakin dekat. Dan saya berbalik di dekat jendela itu. Saya menutup dengan kalimat La ilaha illallah. Dipukullah masjid dengan tsunami. Dan semua kaca-kaca, pintu, dan semuanya terbang bersama saya. Malam hari usai terjadinya bencana, seluruh warga dan pihak yang tergabung dalam kebencanaan langsung bergerak melakukan evakuasi. Siap. Dibantu. Di malam kejadian itu bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan unsur-unsur yang lain, khusus untuk Basarnas sendiri hanya mampu mengevakuasi sebanyak 85 orang pada saat itu, pada malam itu. Yang luka nih obati dulu nih. Obati itu sama situ. Ini masa-masa yang luka. Bisa. Secara keseluruhan Basarnas dalam hal ini bersama tim yang ada berhasil mengevakuasi sebanyak 151 orang. Tadi yang sudah saya sampaikan 85 pertama itu selamat, ditambah dengan yang diamputasi walaupun tadinya meninggal menjadi 86. Sedangkan 875 itu semuanya dalam posisi meninggal dunia. Hari pertama, hari kedua, rata-rata alat berat itu belum bisa masuk, belum bisa mengakses sepenuhnya. Kenapa? Lumpur. Hingga saat ini contoh kasus saja, hingga saat ini daerah Jonoge pun masih labil untuk konturnya. Jadi untuk melaksanakan penggalian, ini juga malah akan beresiko kepada alat berat yang ada, bahkan akan menambah jatuh korban lagi. Ini yang menjadi satu permasalahan pada saat likuifaksi ini. Karena memang bukan material keras, bukan material padat yang menggeser ini, tapi lumpur yang main. Kenapa di masa tanggap darurat pertama itu sudah mulai dihentikan? Jadi hanya sampai 12 hari, karena ada salah satu pertimbangan itu. Permasalahan kesehatan, permasalahan kemanusiaannya, dan agamanya seperti apa kira-kira. Lalu kemudian, kalaupun ditemukan juga, apakah masih manusiawi atau tidak? Contoh, ini alat berat loh yang main, diangkat, ya bisa jadi tangan lepas, bagian organ tubuh akan lepas-lepas. Nyawa dan harta hilang dalam sekejap. Menurut data BNPB, korban jiwa mencapai 2.113 orang meninggal dunia. Sebanyak 1.309 orang hilang, 4.612 orang luka-luka. Dan sebanyak 223.751 orang mengungsi di 122 titik.
Ucapan duka lara berdatangan dari mana saja. Tadinya tak punya empati, tiba-tiba bersimpati atas bencana gempa dan tsunami. Karena mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara, khususnya di Sulawesi Tengah, saya harus kembali untuk membantu teman-teman warga di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di 3 kabupaten yang terdampak. Menempatkan bidan relawan sebanyak 90 orang, 60 orang dari Sulawesi Tengah, dan terutama di daerah terdampak, dan 30 orang dari Makassar dan Jakarta, serta ada yang dari Padang. Bencana ini datangnya tiba-tiba, tanpa rekayasa manusia. Tak khayal, puing-puing kehidupan menghiasi cakrawala. Sementara mantan anggota Komnas HAM yang lahir dan tumbuh besar di kota Palu, Sulawesi Tengah, Rida Saleh mengatakan, sebagian besar masyarakat Muslim di Palu tidak bisa melepaskan persoalan gempa dengan kekuasaan Tuhan. Maka dari itu, pada setiap hari Jumat di Anjungan Pantai Talise, usai melaksanakan sholat asar, masyarakat Muslim kota Palu baik dari Palu Timur, Palu Barat, dan Utara hingga warga Kabupaten Donggala menggelar majelis zikir Nurul Khairat yang bertujuan untuk penyucian kota Palu dan mendoakan para korban serta memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dipimpin oleh pimpinan majelis zikir Nurul Khairat Al-Mukarram Al-Habib Soleh bin Abu Bakar Al-Idrus dan beberapa tokoh agama lainnya. Muqaddimu jalla jalalu, Muqaddimu jalla jalalu, Al-Hakimu jalla jalalu, Al-Hakimu jalla jalalu. Seperti diketahui, lokasi zikir berjamaah di Anjungan Pantai Talise ini adalah salah satu lokasi yang memakan banyak orang meninggal karena peristiwa itu. Bahkan sampai hari kiamat pun, masyarakat Muslim kota Palu akan terus melaksanakan zikir bersama di tempat itu. Mereka bangkit dari segi keimanan dan ketakwaan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Beberapa bulan usai bencana alam terjadi, pemerintah kota Palu mulai bangkit kembali dari segi pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau disingkat PUPR telah menyelesaikan beberapa hunian sementara bagi korban bencana yang kehilangan tempat tinggalnya di kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Rencananya, total akan dibangun 699 hunian sementara. Pemerintah pusat melalui PUPR itu sebenarnya mengalokasikan sekitar 1.200 unit hunian sementara. Dari 1.200 unit, dikalikan saja per satu unit itu 12 kamar atau 12 bilik. Berarti ada sekian ribu bilik bisa disiapkan oleh pemerintah dalam waktu segera. Dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun paling lama, setelah hunian tetap selesai, hunian sementara ini jadi aset pemerintah daerah untuk selanjutnya penghuninya pindah ke hunian tetap. Berarti sekitar 1 hampir 2 tahun. Kalau Palu bisa mempersiapkan cepat hunian tetapnya tidak sampai 1 tahun, ya tidak sampai 1 tahun pindah. Pemerintah juga berencana membangun hunian tetap yang akan menggunakan konstruksi tahan gempa yang akan dibangun beberapa tahun ke depan. Selain hunian, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan puskesmas juga akan menggunakan konstruksi tahan gempa.
pemerintah pusat bergerak cepat juga untuk melakukan upaya pemulihan yang berskala program. Disusunlah yang disebut dengan Master Plan atau Rencana Induk Pemulihan Palu, Sigi, dan Donggala yang disebut dengan Sulteng Tangguh gitu. Tangguh itu sebenarnya idiom yang digunakan untuk menyatakan dari aspek kebencanaan. Master Plan itu, Master Plan Pemulihan Sulteng Tangguh itu mencakup berbagai kebijakan strategis dari pemerintah pusat berupa pendekatan spasial ruang. Artinya ruang-ruang kota maupun ruang kabupaten itu harus dievaluasi kembali agar orang tidak bermukim pada daerah-daerah yang dinyatakan zonanya berbahaya. Upaya itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, 3 bulan diberi waktu oleh pemerintah pusat. Pendekatan yang lain selain spasial ruang adalah pendekatan infrastruktur. Di dalamnya ada jalan, drainase, air bersih, sampai kepada perumahan. Tidak dari itu saja, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR membentuk Satgas, Satuan Tugas, di mana Satgas ini bekerja untuk penanganan infrastruktur. Master Plan itu kelihatannya dari sisi pendekatan arsitektur maupun pendekatan planologi itu sangat ideal. Karena misalnya gini, Teluk Palu itu tidak boleh terbangun dalam posisi sempadannya itu 100 sampai 200 meter dari bibir pantai pasang tertinggi gitu. Berarti di kawasan Teluk tidak boleh lagi ada infrastruktur penghubung transportasi yang bersifat penghubung jalur pergerakan ekonomi gitu. Nah, yang akan dibuat adalah semacam pedestrian hanya untuk pejalan kaki. Berarti pemerintah sudah berpikir bahwa jangan lagi terjadi hal yang sama, karena buktinya hari ini di sepanjang Teluk itu semua infrastruktur jalan amblas, rusak gitu. Nah, jadi pendekatannya hanya berupa pedestrian. Kemudian di Balaroa dan Petobo itu dibuat master plan untuk dengan pendekatan yang disebut dengan memorial park gitu. Jadi taman yang bisa membangkitkan kenangan bahwa di sini pernah terjadi sesuatu keadaan disebabkan bencana yang tidak boleh terulang kembali. Nah, ini menjadi pembelajaran baik bagi semua warga untuk mengingatkan bahwa kita perlu dengan prinsip pembangunan yang berbasis mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana. Saya kira harapan yang paling utama adalah ayo kita bersama-sama bangkit dari persoalan kebencanaan ini agar kita sadar bahwa di daerah kita walaupun rawan terhadap bencana, tapi kita berharap ada harapan yang lebih besar dari itu. Karena di Al-Quran sendiri menyebutkan di balik kesulitan atau berbarengan dengan kesulitan ada harapan, ada potensi yang bisa kita dorong untuk menyatakan Palu bisa lebih baik dari hari ini. Pasigala bangkit, Sulteng bangkit.